pemirsa, apa kabar? Senang sekali rasanya saya Nanda Desita bisa hadir kembali di tengah pandemi yang sangat luar biasa panjangnya. Mudah-mudahan yang lagi menyaksikan kita di JTV ya, sakitnya tidak terlalu panjang seperti pandemi ini, khususnya rezekinya yang harus dipanjangkan. Untuk itu selama 30 menit nggak boleh kemana-mana, jangan berkedip, temenin Nanda hanya ada di Sehat Alami bersama dengan PT Marion Sam. Untuk tema hari ini, jangan remehkan ambeien tuh ya. Nyeri lutut bila tak ingin berujung di meja operasi ya. Yang paling pasti Marion Sam ini alami belum tentu aman bersama PT Marion Sam. Langsung saja saya perkenalkan dua orang yang lebih hits ya daripada presenternya, Pak Har dan Mbak Dia. Apa kabar? Baik, ya ampun, akhirnya bisa muncul di sini kembali. Iya, pemirsa mau Sehat Alami bersama Marion Sam. Iya, dan tentunya ini jangan remehkan ambeien ini. Kenapa ini Pak? Nggak boleh diremehkan gitu. Betul. Ambeien. Jadi ada dua kasus yang memang harus kita waspadai, yaitu terutama ambeien dan rematik osteoartritis. Iya. Ini dua kasus ini yang sering diabaikan karena sering sekali orang menjadi dokter sendiri. Diagnosa mengobati sendiri, ya benar. kan? Awalnya sebetulnya karena pola hidup kita. Bayangin Mbak Nanda, sekarang kan maunya serba cepat. Pagi-pagi kalau saya masih pola lama. Jadi kalau saya pagi-pagi di rumah istri saya masih masak nasi dikukus. Ya. Habis itu dia goreng tempe, tahu sama sayur itu udah siap hari itu. Tapi kalau kita lihat tetangga, teman-teman pagi hari paling nggak mie instan. Benar sekali. Dan cepat, biasanya gitu. dia makannya cepat. Betul nggak? Iya, benar. Pada saat dia makan cepat, maka tubuh tidak sempat mengunyah. Apa yang terjadi? Karbohidratnya naik. Iya. Pada saat karbohidrat naik, udah pasti badan menjadi tambun. Iya, benar, jelas ya. Iya kan? Makin lebar gitu ya. Ini ada dua kasus. Pada dia saat menjadi gemuk, maka yang terjadi adalah beban mekanik tumbuhan kita tuh menjadi berat. Iya. Akibatnya apa? Tulang sendi kita mengalami seperti mobil tuh mengalami berat. Isinya harusnya diisi 4, diisinya 7 mobil kecil. Maka dia punya kiek itu akhirnya apa? Pecah lah dia sobeknya. Olinya kemana-mana, persis ya kan. Olinya mengental, akhirnya timbul yang namanya osteoartritis atau radang sendi yang biasanya dialami orang-orang gemuk atau orang-orang tua. Karena faktornya dua, kerusakan tulang rawan dan gangguan minyak sendi. Pada saat dia naik, aduh, sakit. Salah satu saja, kalau kanan ke kiri. Apa yang terjadi? Dia ke dokter enggak? Dia pergi ke toko obat, ke apotek, ini saya nyeri, biasa dikasih obat setelan, obat anti nyeri, obat anti radang, dan biasanya juga beberapa macam obat steroid tadi. Ini kalau diminum tanpa efek dokter, ini bisa fatal akibatnya. Pertama, merusak fungsi ginjal. Iya kan? Kedua, fungsi liver. Tulang rawannya bukan makin beres, ya kan? Apalagi dia ngeliat iklan, wah, saya minum susu kalsium, makin payah lagi. Malah nggak boleh, nggak boleh ya? Karena pada wanita yang sudah masuk 40, hormonnya sudah nurun. Kalsium tidak diserap, maka kalsium menumpuk di otot jantung. Udah pasti hipertensi. Makanya dikasih obatnya bisa amlodipin, kalsium blocker. Tapi orangnya nggak tahu. Kalsium blok gitu ya, benar-benar supaya nggak bisa masuk kan, ya kan. Nah, ini sebetulnya ini tadi pertama tadilah osteoartritis ya kan. Ini penting sekali. Nah, ini pengobatannya sebetulnya yang paling tepat pengobatan alami, ya kan? Kenapa? Ada bengkak, inflamasi, ada kerusakan, betul nggak? Ada gangguan oli, ya kan? Karena ini pengobatannya jangka panjang, maka dicarilah pengobatan alami. Karena penyakit dari makanan, maka obatnya juga dari makan. Konsep yang kita adalah nutraceutical. Seperti apa itu? Nutraceutical adalah salah satu bahan-bahan alami yang akan mengisi tadi kekosongan tadi. Yang pertama sekali bagaimana tulang rawan itu diperbaiki. Kalau orang terkenal kolagen, tapi kolagen ini kulit sama sendi berbeda. Beda ya? Karena kulit tipe 4. Ini nggak boleh salah nih. Kalau sendi tipe 2. Orang sering ini bisa kulit nggak bisa, beda. Sebetulnya beda ya? Sekali. Tipe 4, tipe 2 tadi. Nah, untuk tipe 2 ini mudah sekali dengan diberikan jamur salju. Yang ada di toko makanan Jepang tuh. Yang kenyal-kenyal seperti jamur kuping tuh. Benar. Nah, itu dimasukin. Keduanya apa? Kalau sudah rusak olinya, memang harus diganti. Kalau ke dokter disuntik. Sekali suntik berapa? 5 juta. Pelumas gitu kan modelnya. Iya, 5 juta. Ya kan, kanan kiri bayar 10.
Kalau 1 bulan awalnya sekali, nanti 1 bulan 2 kali, 3 kali, nanti tiap minggu. Aduh. Ya, makanya tidak boleh mengobati sendiri. Nah, digantikanlah dengan yang dikatakan adalah ginseng laut. Oke. Nah, bingung nggak? Nanti Mbak Dia terangkan. Taunya cuma ginseng aja gitu kan. Ya, dan ternyata osteoartritis ini ada penyebabnya. Itu lepasnya zat yang namanya sitokin. Sitokin ini adalah salah satu sistem kekebalan tubuh. Kalau dia berat, kalau dia benda asing, dia lepas otomatis. Dia untuk pelindungan. Tapi kalau terus-terusan, dia melepaskan namanya leukotriene, timbullah bengkak. Nah, ini dikasihlah yang namanya kunyit. Jadi 3 serangkai kunyit, ya jamur salju plus ginseng laut tadi. Itu dimasukkan di dalam 1 kapsul, diminum. Minum antara 1 sampai 3 bulan. Nah, ini akan memperbaiki osteoartritis. Nah, satu hal lagi, pemirsa, kalau udah kena OA yang tua-tua nih, jangan minum glukosamin. Iya kan? Kan orang glukosamin di TV-TV glukosamin. Pasti gitu ya? Iya, karena glukosamin memang betul membantu pembuluh tulang rawan, tapi lama dia. Karena lama risikonya kena diabetes. Bisa terkena diabetes. Iya, makanya dari alami belum zaman tadi kan? Iya, benar. Iya kan? Yang tadinya cuma lutut gitu ya, terus bisa kemana-mana. Kalau sudah sampai berat sekali, kalau ke dokter udah pasti udah Bu, diganti saja. Operasi tulang rawan itu satu ini kurang lebih sekitar 210 juta. Satu, ya kan? Nah, oleh karena itu nanti bagaimana cara mengatasinya tadi Mbak Dia dengan cara alami. Keduanya tadi, karena tadi makanannya serba cepat, serba gemuk, akibatnya apa? Pada saat kita makan cepat, itu makanan timbul gas, ya kan? Timbul gas apa? Perut berkembung, begah gitu ya, terjadi dihidrogenasi. Ya kan, dihidrogenasi lah, timbullah apa? Gelembung-gelembung juga. Apalagi kalau dia sudah mengalami osteoartritis, ke toilet itu sudah susah sekali dia. Posisi susah, maka dia lama BAB-nya. Nah, yang salah lagi apa? Sambil membaca WA. Serius ini. Itu yang paling sering dilakukan. Ini pola loh ini. Iya, benar sekali. Loh, ini pola loh ini. Ini sesuatu kesalahan tuh. Makin lama dia di toilet, dia makin tekan intradon, makin berat. Maka BAB makin stuck dan dia pasti pada saat dia menggelembung. Gelembung tadi seperti balon, muncullah yang namanya wasir. Ke dokter enggak ke dokter bagaimana? Malu soalnya. Malu, iya benar. Itu penyakit yang memalukan ya kan? Ya kan? Mulai kapan? Mulai dari anak-anak loh. Mulai dari balita udah kena nih. Udah kena wasir. Iya, udah mulai kena susah BAB tadi. Nanti muncul SMP. SMP biasanya udah mulai keluar satu kelereng tadi. Nanti masuk SMA udah mulai besar lagi. Sudah bekerja, dia banyak menangani apa di kantor, maka muncullah sebuah pingpong. Kalau udah terkunci, baru dia ke dokter apa? Operasi. Begitu dengar operasi pasti takut. Pasti. Ya, caranya bagaimana? Tadi karena penyebabnya makanan, obat juga makanan juga. Cuma konsepnya berbeda nih. Kalau udah kena wasir yang sudah terkunci, yang nggak bisa masuk lagi, konsepnya bukan dihilangkan wasirnya, tapi dikempeskan. Dikempeskan ya? Ya. Dengan apa? Dengan beberapa makanan, dengan beberapa tanaman yang bisa kempes otomatis. Dikempeskan karena udah keluar, maka kempesannya dari luar dan di dalam. Dari diberikan makanan, beberapa buah-buahan. Karena buah ini adalah mengandung serat. Kalau Mbak Manda kurang serat, maka pasti sudah BAB. Benar sekali. Karena apa? Bakteri baiknya nggak ada makanan. Bakteri baik itu untuk melumatkan supaya jadi fesesnya bagus. Nah, kalau bakteri ini baik menjadi mati, 2 hal. Sistem kekebalan tubuh kita parah sekali. Pasti gampang sakit. Apalagi sedang begini, kena corona, itu akan mudah sekali terkena itu. Jadi bagaimana menggantikan dengan buah tadi? Nah, orang, aduh Pak, susah buah gitu. Susah sayuran, nggak usah takut. Karena semua sudah disediakan sama Mbak Dia tadi. Tapi yang lebih penting lagi, selain diberikan dari dalam, juga dari luar, karena sudah nonjol. Dikasihlah minyak spesifik, yang namanya minyak kalendula. Jadi minyak yang memang bisa mengempeskan si wasirnya. Betul, dari pengobatannya dari luar, dari dalam. Berapa lama? Kira-kira antara 1 sampai 3 menit. Tidak ada pengobatan alami itu yang cepat nggak ada. Yang langsung instan. Nah, yang sering adalah pasien terkena imbas dari iklan, pakai daun ungu. Nggak akan hilang. Karena sifatnya cuma simptomatis saja. Jadi 3 tempat. Yang pertama adalah bagaimana BAB dilancarkan. Lancar, benar. Keduanya darahnya di stop. Yang ketiganya adalah dikempeskan. Dan yang paling penting lagi, itu di anus kita ada sphincter. Itu dikuatkan. Karena dia kalau kendor, dia jebol lagi. Wasirnya itu tadi, jebol lagi. Nah, ini dikuatkan. Dengan apa? Itulah dengan konsep
nutraceutical, nutrisi alami yang diproses secara tingkat tinggi. Nanti kita tanya Mbak Dia lah. Iya, karena kan kalau beli satu-satu bingung. Tanamannya karena yang khusus untuk wasir ini banyak tuh. Jangan semua beban ya Mbak Dia ya. Itu Mbak Nanda. Dan tentunya jangan diagnosa sendiri, jangan ngobatin sendiri. Karena meskipun bahan herbal alami ketika salah prosesnya juga. Dan yang sering begini, karena ini sekarang luar biasa. Benar. Ada yang mengatakan daun ini untuk ini, daun ini kan. Mudah sekali pemirsa, bagaimana kalau kita beli herbal, kita buka, kita cicip. Kalau pahit, kemungkinan mengandung zat kimia. Oh, itu satu tips lagi, bisa langsung dibuka seperti dicicip. itu, dicicip. Iya, namanya algoneletik. Jadi tes algoneletik, tes lidah gitu. Iya. Kalau herbal benar itu sepet. Iya. Sepet. Jadi nggak pahit nggak ya? Pahit. Walaupun di situ pahit akan seperti. Kenapa? Yang diambil adalah satu kontennya saja tadi. Iya, jadi ternyata seperti makanya itu. Bilang alami belum tentu aman. Aman, benar sekali. Dan ternyata saya baru tahu kalau balita ini juga sudah bisa terkena wasir, Mbak Dia. Betul. Oh my God. Karena apa? Karena ibu-ibu sekarang maunya payudaranya bagus. Serius? Nggak mau nyusui gitu tadi. kan? Karena air susu ibu tuh mengandung akrilglycerol. Akrilglycerol itu antibiotiknya anak-anak. Yang dikatakan probiotik tadi. Iya. Mending mana Bu, cantik secara tampilan tapi anaknya sakit-sakitan. Atau ya sudahlah terima kenyataan gitu kan ya. Tapi sebenarnya bisa diatasi kok. Semuanya bisa diatasi. Silakan Mbak Dia, saya pengen tahu ini. Ternyata soalnya kadang-kadang orang-orang ini kalau wasir dibiarkan aja karena dia nggak bisa malu. Serius malu. Malu kan, wah penyakit kan. Apalagi kalau dokternya perempuan ya, kita laki atau perempuan dokternya laki-laki udah malu. Dan memang sering terjadi pengabaian karena dianggapnya nggak bikin kematian. Iya benar-benar. Nggak bikin mati kok. Tapi sebetulnya itu bisa bikin mati kan ya nantinya? Bisa. Jadi dianggapnya karena ambeien dan nyeri lutut tidak menimbulkan kematian. Udah sih minum pencar aja nanti ambeiennya hilang. Udah sih minum obat anti nyeri nanti nyeri lututnya hilang. Jadi terlalu disepelekan. Padahal perjalanan penyakit berjalan terus. Dan kenapa tema kita kali ini adalah jangan remehkan ambeien dan nyeri lutut bila tidak ingin berujung di meja operasi. Ketika terjadi pengabaian, ujungnya pasti operasi. Pasti ya. Pasti. Kalau berhasil, kalau enggak, benar sekali. Ini sehingga karena memang tadi penyakit ambeien, kemudian penyakit osteoartritis akan dialami oleh semua orang. Cuman ada yang sadar, ada yang tidak. Apalagi berkaitan dengan ambeien. Bu, siapa yang memperhatikan selain feses apa yang dikeluarkan? Kebanyakan dari kita udah sih, kalau udah keluar feses udah sih padahal tidak. Nah kemudian karena penyakit ini berjalannya bertahun-tahun. Maka terjadi perubahan pada struktur atau anatomi, entah di anus ataupun juga entah di tulang. Perubahan struktur inilah yang menyebabkan kami harus melakukan edukasi bahwa untuk penyakit ambeien dan juga penyakit osteoartritis bisa dibantu diatasi, tapi butuh kesabaran 1 sampai 3 bulan minimal, tergantung dari 1 usia, 2 derajat keparahan, 3 bagaimana dengan pola hidup. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan, jangan cuma pokoknya aku hilangin ada nyeri hilang selesai. Nggak boleh. Tapi memang bener sih, aku pernah juga ngalamin nyeri lutut gitu ya. Jadi kalau meskipun di bawah 40 itu juga bisa. Semua akan dialami, semua akan mengalami. Cuman tinggal tunggu waktu. Motor mana yang nggak ganti oli, mobil mana yang ganti oli. Dan yang sering salah, mereka tuh jalan di atas kerikil. Yang sering salah. Iya, karena dianggap itu. Karena itu akan terjadi namanya penyakit plantar fasciitis. Ya kan? Seperti Mbak Nanda nih, sering memakai high heel. Benar. Itu harus dikasih bantalan. Supaya apa? Supaya bebannya dibagi antara telapak kaki dengan lutut. Sehingga nanti tidak akan terjadi nyeri betis. Nyeri lagi gitu kan. Ya itu ada bantalan khusus di toko-toko sepatu lah, ya kan. Dan itu harus dipakai. Orang kan nggak tahu tuh, ya kan. Sepele sih ya. Kita nyepelekan, tapi kalau udah terlanjur sakit bener. Jalan aja susah kayaknya ya. Makanya untuk Anda pemirsa, jangan jalan kemana-mana karena belum tahu kan solusinya. Sesaat lagi kita akan kembali di Sehat Alami bersama dengan PT Mariam Sam. Jangan mana, tetap di sini. Kami kembali ya pemirsa ya, makasih yang masih temenin ya, yang kayaknya sudah mulai sakit jalan di atas kerikil ternyata nggak boleh.
nggak apa-apa, asal jalannya bareng dengan perasaan. Namanya penyakitnya plantar fasciitis. Oke. Radang pada telapak kaki. Radang pada telapak kaki sebetulnya. Iya, itu kalau ke dokter, wah itu lain lagi ceritanya. Waduh, apalagi kalau saya yang takut dokter, gimana? Ini berarti Mbak Dia. Iya, jadi kita bahas dulu. Jadi memang ada dua penyakit yang kita bahas. Pertama adalah ambeien, yang kedua adalah osteoartritis atau pengapuran. Nah, pengapuran ini ditandai dengan gejala satu sering kaku, bunyi kretek-kretek, kemudian orang nggak akan pergi ke dokter, kemudian di tekuknya juga sakit. Setelah kakinya bentuk O, itu berarti dia sudah cacat. Oke. Nah, sayang pasien selalu ketika mengalami ini selalu beranggapan bahwa udah sih kita pakai obat anti nyeri, udah sih kita pakai glukosamin. Padahal tadi saya katakan di awal, untuk rematik pengapuran 1-3 bulan. Sementara orang Indonesia begitu menggunakan glukosamin pengennya yang tinggi-tinggi 1000, 2000. Nah, padahal penggunaan glukosamin sampai dengan 3 bulan mencit aja jadi diabetes. Mencit. Nah, meskipun pada manusia belum, tapi kan ini proses ini harus kita waspadai. Apalagi Indonesia nomor 4 di dunia dengan penderita kencing manis di dunia. Nah, di sini kami dari PT Maresam untuk mencoba memberikan solusinya dengan menggunakan pengobatan nutraceutikal yang justru dikembangkan oleh Bapak Kedokteran Dunia. Tapi meskipun nutraceutikal, tapi kami alami, tapi dosisnya terstandarisasi, ukurannya bukan tangan, ukurannya bukan gelas, ukurannya bukan lembar. Nah, di sini kami dari PT Maresam punya salah satu produk terang, namanya adalah Sinoil. Nah, Sinoil ini, si kecil-kecil mungil ini sangat berguna untuk membantu menjaga kesehatan persendian Anda. Dimulai dari apa? Satu, dari pelumasan. Tadi Pak Hartono selalu mengatakan suntik pelumas, suntik pelumas. Kenapa harus olinya dulu yang diomongin? Iya, benar-benar. Karena memang oli tulang itu yang akan membawa nutrisi kepada tulang rawan. Karena di dalam tulang rawan itu nggak ada pembuluh darah, Mbak Nanda. Nggak ada. Iya. Nah, di sini sehingga untuk menggunakan Sinoil, kami sudah berikan yang namanya jamur salju yang begitu dikonsumsi oleh pasien 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari secara rutin, tergantung dari berat badan pasien. Kalau dia berat badannya tidak terlalu berat, 2 minggu sampai 1 bulan keluhannya kaku dan kretek-kreteknya akan hilang. Nah, cuman memang penggunaan pengobatan rematik pengapuran butuh waktu lama 1-3 bulan. Setelah kaku dan bunyi kretek-kreteknya hilang, jangan hentikan penggunaan daripada Sinoil. Teruskan setelah oli tulangnya diperbaiki supaya tidak kumat, supaya tidak berujung pada meja operasi. Yuk kita pelihara tulang rawan dengan menggunakan yang namanya ginseng laut. Ginseng darat aja mahal, apalagi ginseng laut. Betul. Tapi memang berdasarkan penelitian, ginseng laut ini sudah teruji di negara luar lebih efektif daripada glukosamin dalam menjaga kesehatan tulang rawan. Dan ibu-ibu yang di daerah Banyuwangi, pernah ada satu kasus di daerah Lampung, osteoartritis atau pengapuran stadium 3. Artinya sudah ada osteofit ya, dia takut untuk operasi. Saya bilang, Bu, paling bagus tetap operasi. Tapi kalau ibu tidak mau, ibu boleh minum Sinoil. Setelah 3 bulan dia bisa bergerak. Yang tadinya sholat, Mbak Nanda, dari jongkok ke berdiri nggak bisa, bermasalah. Begitu konsumsi Sinoil sampai dengan 3 bulan bisa, Mbak. Tapi tetap kami butuh kerjasama dari pasien. Kalau berat badannya berlebih, tolong dibantu diturunkan. Dan Sinoil ini akan melumasi seluruh persendian, tidak hanya di lutut aja, tapi di tulang belakang yang seringkali diabaikan oleh orang. Kadang-kadang pernah dengar penjepitan saraf? Iya, sering. Diawali dari pengapuran. Itu awalnya dari sini. Iya, karena kering dari. Iya. Jadi di sini jadi cacat, di belakang dia jadi terjepit. Karena kan oli tulangnya nggak ada. Begitu oli tulang nggak ada, tulang ketemu sama tulang, di situ kan banyak persarafan juga. Kalau di sini terjepitlah dia. Nah, sehingga kalau pada penjepitan saraf, maka tetap obat dokter diteruskan, lakukan fisioterapi, tambahkan Sinoil ini untuk mempercepat proses penyembuhan. Kalau pada penjepitan saraf, tapi kalau pada rematik pengapuran bisa menjadi pengobatan tunggal. Dan enaknya pengobatan nutraceutikal adalah setelah pasien mendapatkan hasil yang diinginkan, turunkan dosisnya, Mbak Nanda. Dari 2x2 menjadi 3, 2 lama-lama 1 secara rutin. Dan Sinoil ini kami pasarkan dengan harga yang begitu murah, cukup Rp58.000. Tapi jangan dibandingkan dengan glukosamin karena memang kita nggak level, karena kita one step ahead. Nah, kemudian bagaimana dengan penderita ambeien? Aduh, Mbak Nanda, orang ambeien ya. Kenapa orang nggak sadar? Sembelit gejala awal dari ambeien. Apalagi ada darah, biarin sih Mbak Dia, nanti saya nggak makan pedas juga darahnya hilang. Padahal kalau udah ambeien, Mbak Nanda, itu
yang pakai pembalut nggak cuma perempuan, pria juga bisa pakai pembalut Iya, karena dia darahnya netes terus. Aduh. Kemudian yang ketiga adalah ada benjolan. Nah, benjolan ini kalau di dalam rasanya adalah mengganjal. Ketika mengganjal kita mengejan, atau ketika mengganjal mereka pakai pencahar. Orang semakin gemuk, dia pengen turunkan berat badan, dia pakai pencahar. Kalau dia ada ambeien makin parah dia. Oke. Nggak boleh. Iya, iya. Nah, sampai akhirnya begitu lubang anus itu dipenuhi oleh benjolan, baru dia bingung. Kadang-kadang ada yang pakai minyak tawon, kadang-kadang ada yang pakai minyak kayu putih, kadang-kadang ada yang pakai basah. Pak, itu benjolan karena varises di anus, bukan gigitan nyamuk. Banyak Jangan salah gitu kan. Iya benar. Iya. Akibatnya apa? Di sini kami untuk mengatasi, untuk meringankan gejala daripada ambeien, pengobatan nutraceutical yang akan kami perkenalkan selanjutnya adalah dengan menggunakan terang, anoral anlik. Nah, anoral anlik ini yang ada jendelanya, kalau saya boleh buka. Nah, di sini ada dua Mbak Nanda. Jadi satu yang oles dan juga satu yang berupa kapsul. Satu paket lengkap ini kami pasarkan dengan harga Rp198.000, tapi efeknya begitu luar biasa dibandingkan dengan daun ungu. Kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah, saya takut buang air besar karena ada darah, karena ada sakit. Tolong oleskan anlik ini pada daerah anus, nanti akan memberikan efek semriwing karena peppermint oilnya ada. Oke. Nah, tapi tipis-tipis aja, jangan terlalu tebal karena takutnya agak sakit. Karena di dalam bokong penderita ambeien benar. itu di wiru-wirunya, kalau kita boleh buka satu-satu, itu ada luka. Luka karena dia tergesek karena kotoran yang kecil-kecil seperti kotoran kambing, atau dia garuk karena gatel. Atau pada saat dia diare berkepanjangan nggak bersih sehingga nyeliplah kotoran itu di wiru-wiru itu tadi. Bahkan kadang-kadang lebih gatel kena ambeien daripada cacingan, digaruk langsung. Betul sekali. Iya. Betul. Jadi begini, kita yang punya anak, kita perhatikan. Ya. Kalau anak kita, maaf, kotorannya seperti kotoran kambing, kecil-kecil, itu tandanya tidak sehat. Oke, iya. Pertama itu. Keduanya, kalau kotoran itu tenggelam, masuk, itu juga tidak sehat. Oke. Ya, berarti apa? Dia kurang serat. Iya. Yang bagus dia harus ngambang nih. Oh, kalau untuk anak-anak ya? Iya, dari anak-anak itu juga iya, sama. iya, sama-sama. Tapi kan kita perhatikan, Mbak, Nana kan punya masih anak ini ya kan. Perhatikan tuh. Karena itu awal masa nanti akan kena ambeien tuh. Ya, itu ada dari situ. Jadi jangan diikhlaskan. Begitu ibunya nyebokin anaknya, tolong ada benjolan yang keluar ya. Oke. Nah, kalau sudah ada anoral anlik ini, anliknya dioleskan pada daerah lubang anus, pada daerah wiru-wirunya. Nah, setelah selesai buang air besar, tolong dilihat kalau ada benjolan yang keluar, anliknya dioleskan pada benjolan sampai sedikit masuk. Karena kita akan kempeskan dari luar dan juga dari dalam. Nah, kemudian yang kedua, untuk anoral kapsulnya digunakan untuk mereka supaya buang air besarnya terjadwal. Jadi nggak cuman jadwal yang lain, buang air besar juga harus terjadwal. Dan kalau Anda misalnya sembelit dari gejala awal ambeien, kemudian boleh mencoba menggunakan yang namanya anoral kapsul, beda sekali dengan pencahar. Kalau pencahar jam 9 malam diminum, jam 5 langsung mulus luar biasa. Kalau anoral tidak. 3-5 hari kotorannya akan besar, kemudian dia akan lunak, tapi dia akan plong. Dan kemudian perdarahan yang menyebabkan pasien sering anemia berat kita akan hentikan dengan menggunakan anoral kapsul ini karena ada kandungan bilberry ekstrak. Nah, gabungan antara anoral kapsul dengan anlik ini akan membantu mengempeskan benjolan. Kenapa nggak dihilangkan? Karena hanya operasi yang mampu menghilangkan benjolan. Kalau dengan anoral anlik ini kita akan kempeskan benjolannya dan dia akan masuk secara otomatis, sehingga anoral anlik ini merupakan cara aman, nyaman, dan tuntas mengatasi ambeien Anda dari luar dan juga dari dalam. Dan kedua produk ini untuk anoral anlik dan juga sinoil sudah bisa didapatkan di seluruh toko obat yang tertera di layar kaca. Dan untuk anoral anlik ini kami pasarkan dengan harga Rp198.000. Tapi kenapa ini? kami tetap butuh kerjasama dari pasien. Makanan pedas enggak, dengan level-level ilangin dulu. Oh, pedas nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya, Makanan yang serba instan enggak dulu. Makanan yang berlemak enggak dulu. Aktivitas duduk terlalu lama itu kalau bisa duduknya pakai bantal donat. Kemudian untuk yang angkat berat itu juga tolong dikurangi, karena ketika Anda tidak disiplin dalam melakukan gaya hidup ini, tidak menutup kemungkinan pengobatan lama atau ambeiennya akan kumat. Dan benjolannya Mbak Wanda, Wasil bukan satu.
Bisa 4, bisa 6, bisa 8 di dalam tadi. Jadi dalam kalau itu. operasi sekali bukan berarti bebas. Udah selesai Pasti gitu ya. ada stok di dalam tadi. Dia kayak anggur. Iya, itu. Iya, Karena iya, waktu iya. dia kecil, dia seperti selang itu diinjek itu. Dia bisa kalau selangnya lemah ya dia akan timbul seperti benjolan persis itu. Oke. Itu varises tapi ada di dalam Ada di khusus. dalam ya. Nah, Yang sehingga besar. pengobatannya lama 1 sampai dengan 3 bulan. 3 bulan. Iya. Dan kami mohon bantuan kerjasama Iya. dari pasien supaya pengobatan ini berlangsung lebih cepat. Benar. Jadi 1 sampai 3 bulan pemirsa, bukan 1 sampai 3 bos. Kadang-kadang ada pemirsa yang mengatakan, Mbak Dia saya baru minum 2 kapsul, kenapa nggak hilang? Bu, ambilin aja 1 tahun. Kadang ada yang seumur hidup gitu. Iya, betul, Kenapa betul. harus Nggak langsung? usah Iya. susah-susah ambil. Iya. Orang jerawatan, Bun. Benar. Iya, Lama. iya, Lama, iya. benar. Iya. Ya kan? oke. Begitu juga dengan menggunakan anoral anik ini, tapi banyak yang terselamatkan dari ambeien dengan menggunakan anoral anik ini. Dan khusus untuk sinoil ini menjadi Oke. best seller. Iya. Kadang-kadang pasien seringkali Mbak Dia saya kok sering kehabisan. Tapi nggak usah takut Bu, karena memang kami banyak menyediakan di seluruh toko obat dan apotek, dan jangan diecer. Oke. Timbul pertanyaan, Mbak Dia, kalau saya mengalami sakitnya tidak tertahankan, boleh nggak minum obat anti nyeri dari dokter? Boleh. Boleh. Berikan selang waktu antara obat dari dokter dengan menggunakan sinoil ini. Sinoil. Jadi jangan digabung. Dan kelebihan daripada sinoil ini kan produk yang di pasaran banyak ya. Kalau dengan glukosamin kita udah nggak level tentu, Iya. karena memang tingkatnya Keamanan. lebih tinggi, tingkat keamanan lebih tinggi. Kemudian yang kedua, banyak sekali di apotek-apotek itu ada yang dia menggunakan cairan isinya adalah tripang. Kalau tripang, kalau untuk dengan sinol ini menjadi lebih lengkap. Kenapa? Tripang betul bagus, tapi hanya untuk tulang rawan. Sementara bagaimana mampu menyembuhkan tulang rawan kalau olinya tidak Olinya. diperbaiki? Olinya benar. Ya, Miss. Itulah kenapa harus ada ganti oli. Oke. Iya, kan? Bener nggak? Benar. Nah, dan untuk sinoil dan anoral anik ini bisa digunakan juga untuk pencegahan. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Kalau untuk pencegahan cukup 2 kapsul saja per hari. Jadi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang misalnya sholatnya sudah nggak bisa jongkok, dari berdiri, duduk nggak bisa, benar. naik tangga nggak bisa, boleh mencoba menggunakan sinoil ini dan akan membebaskan Anda dari injeksi sendi ataupun juga dari operasi lutut. Waduh. Tapi yang sudah cacat nggak bisa. Kalau yang sudah Iya, cacat iya, mesti betul, ya kan? mesti Iya, dioperasi. Mesti dioperasi, Iya. ya. Kalau saya boleh kasih tip, Iya. ya kan, tip terakhir lah. Terutama yang mungkin seusia saya. Oke. Saya kebetulan usianya 73 ya. Masya Allah. Tapi bagaimana kita menjaganya? Konsepnya mudah sekali. Begitu bangun tidur langsung minum air putih hangat. Oke, Itu. iya. Setelah itu apa? Saya siapkan buah. Buah yang murah saja. Pepaya atau melon. Oke. Ya. Setelah itu baru saya makan. Nasinya dikukus. Nasinya Tahu, dikukus. tempe wajib itu. Iya. Karena dia mengandung protein, mengandung serat, bukan ini. Oke. Ya kan, orang Jepang saya karena makan tahu tempe, Tahu tempe. ya kan, dan sayur. Ini penting supaya bakteri baiknya akan, nah otomatis tadi osteoartritis masih bagus, tidak terkena dan juga lancar BAB dan tentu saja kita sehat alami. Itu yang Oke, penting. benar sekali. Iya. Jadi jangan remehkan apapun itu Iya. kalau sudah ada tanda itu Iya, sakit itu betul. seharusnya memang Iya, iya. sudah Kalau harus anak-anak juga bisa, Mbak ya? Mbak Bisa, Dia? bisa. Jadi kalau untuk anak-anak, kalau untuk anoral anik bisa, tapi kita larutkan di dalam jus. Oke. Iya, Gitu. iya. Jadi tidak mengurangi dari Iya. khasiatnya ini. Iya, nah. Luar biasa. Itu. Jadi sekali lagi untuk Anda pemirsa ya, jangan jadi dokter sendiri Iya, ya. betul. Sekolah aja kadang-kadang nggak masuk ya, diagnosa sendiri. Kadang-kadang saya juga gitu. Alah paling gini kasih minyak-minyak aja lah, Iya, dikit iya. juga hilang. Tapi Iya. akhirnya yang terjadi makin lama makin sakit Betul, begitu ya. betul. Dan tentunya Anda bisa langsung saja ingat ya untuk membelinya hanya yang tertera di layar kaca Anda dan juga di toko apotek terdekat seperti Mbak Dia. Terima kasih Pak. Oke, Cepet sama-sama. sekali baru ketemu juga ya. Mbak Dia juga. Padahal sebentar sekali ya. Iya, benar sekali. Dan saya harap setelah kita berpisah nantinya pemirsa bisa langsung saja dilihat ya ketika Anda buang air besar tenggelam Iya. atau mengambang ya. Atau seperti kotoran kambing. Atau seperti kotoran kambing. Iya, Nah, kecil-kecil ketika tuh. kita on air kembali, kita Iya. harapkan Anda sudah lebih baik ketika mengonsumsi Mariansa. Terima kasih sekali. Sama-sama. Untuk itu saya Dan Nanda Alden, Desita, sama-sama. tetap sehat. Jangan khawatir di tengah-tengah pandemi ini, tetap semangat, tetap sehat. Rezeki pasti ada yang ngatur ya. Ya ampun, ini saya kayak ustazah lah malah ya. Untuk itu saya Nanda Desita, kita jumpa lagi tentunya di Sehat Alami berikutnya dengan tema dan solusi terbaik untuk Anda. Bye-bye.